Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ariska dari Lokal 3 PAIB. Di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Pendidikan Filsafat. Baiklah, soal pertama, bagian A. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengembangan diri, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu permasalahan yang ada dalam pendidikan di Indonesia yaitu para pendidik yang menyebab problematika yang terjadi di daerah pedesaan ketika tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan basic yang ia ajari. Pada saat itu pendidik sekolah terakhirnya pada jurusan bahasa Arab, tetapi dia mengajar pada anak SMA pada pelajaran sosiologi. Kemudian juga jumlah guru yang belum sarjana sudah menjadi tenaga pendidik. Banyaknya yang telah tamat SMA tersebut sudah menjadi guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang terpencil tersebut. Kemudian jawaban yang B yaitu masalah sosial. Dalam hal ini banyak terjadi di Indonesia membuka sekolah-sekolah khusus anak cerdas dan dengan harga mahal. Karena di Indonesia ini kemiskinan banyak. Para anak-anak seharusnya mengenyam pendidikan, malah guru-guru harus bekerja keras. Solusi diterapkan dengan membuka sekolah untuk semua anak-anak, tidak memandang anak tersebut cerdas ataupun bodoh, lebih meningkatkan kualitas dan menyediakan fasilitas yang baik agar tidak ada kecemburuan sosial. Kemudian yang C, pada suatu daerah terpencil ada juga sekolah yang hampir tidak layak digunakan. Kurangnya kelas untuk belajar, belum adanya perpustakaan yang memadai, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, kurangnya buku-buku untuk para siswa-siswi. Kemudian solusinya, tenaga pendidik harus membuka surat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan kepada pemerintah agar dapat diberikan sarana dan prasarana yang layak dan lebih terjamin ke depannya dengan adanya bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang tenaga pendidik harus lebih kreatif dalam mengambil cara lain dan dalam melakukan pembelajaran dengan memperbanyak praktek seperti diskusi dalam kelompok. Kemudian korelasinya dengan pendidikan adalah nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada siswa didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan teknis pendidikan, disabilitas pendidikan nasional yang mengandung bahwa nasional Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang C, berperan penting dalam lembaga pendidikan yang dalam bentuk landasan moral siswa atau mahasiswa. Nilai karakter yang terdapat pada sila-sila Pancasila dapat dengan mudah diterapkan pada kompetensi dasar yang akan diperoleh dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang D, yang E, dampak negatif jika Pancasila tidak diterapkan dalam dunia pendidikan, maka bangsa kita akan kehilangan generasi-generasi muda yang dimiliki nilai moral dan budi luhur yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara dan tersesat ke ideologi lain yang justru dapat merusak kehidupan generasi bangsa di Indonesia. Karena di era sekarang ini banyak sekali anak-anak remaja yang sudah tidak beretika seperti apa yang dijelaskan dalam falsafah negara. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang pertama, yang A, istilah sharing society menunjukkan pada kenyataan di mana warga masyarakat secara aktif menggali pengalaman belajar dalam setiap sela dan segi kehidupannya. Dalam hubungan ini bukan lagi warga masyarakat yang ditarik-tarik, digiring-giring untuk mengikuti pendidikan suatu lembaga resmi, akan tetapi setiap warga masyarakat secara sadar melakukan aktivitas belajar individual mandiri. Konsep learning society itu terciptanya masyarakat yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya masyarakat yang demokrasi dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Kemudian masyarakat gemar belajar mandiri.
Yang terakhir, masyarakat yang tertib dan sadar hukum budaya, malu apabila melanggar hukum yang melekat dalam semua lapisan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Kemudian yang B, karena kehidupan manusia akan selalu mengikuti kemajuan teknologi, masyarakat tersebut harus belajar agar mudah menghadapi era globalisasi saat ini. Belajar adalah proses transformasi untuk mengatasi perubahan diri sendiri dan perubahan masyarakat yang selalu belajar. Pusat-pusat belajar di Indonesia, di masyarakat adalah bibit untuk perubahan masyarakat dan sebagainya. Memperbarui budaya